Ya pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, rekan saya Ami Ardini akan menunjukkan kepada Anda dinamika elektabilitas Capres-Cawapres 1 bulan menjelang pemungutan suara pada 17 April mendatang. Silakan Ami. Ya baik, terima kasih Tasya. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa dinamika pemilih mendekati hari pemilihan ini terus bergerak dinamis, di mana preferensi pemilih mulai mengalami perubahan. Saya akan coba tunjukkan sejumlah data ini kepada Anda. Yang pertama kita lihat dulu seperti apa elektabilitas Capres-Cawapres ini berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 22 Februari sampai dengan 5 Maret 2019 dengan respondennya itu ada sebanyak 2.000 orang dan margin of errornya 2,2%. Kalau kita lihat di sini hasilnya, Jokowi Ma'ruf mendapatkan elektabilitasnya 49,2%, sementara Prabowo Sandi 37,4%. Jadi selisihnya ada 11,8% dan ada 13,4% responden yang menyatakan pilihannya itu rahasia. Kita akan coba bandingkan dengan dua survei yang dilakukan oleh lembaga survei lainnya. Ini dia dari SMRC pada periode 24 Februari sampai dengan 5 Maret 2019 dengan responden 2.479. Kalau kita lihat di sini, Jokowi dan Ma'ruf Amin mendapatkan 57,6%, sementara Prabowo Sandi mendapatkan 31,8%. Jadi selisihnya cukup banyak, ada 25,8%. Dan ada 10,6% yang menyatakan tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab. Berikutnya kita bandingkan lagi dengan lembaga survei lainnya. Ini juga survei elektabilitas yang dilakukan oleh Denny JA pada 18 sampai dengan 25 Februari 2019 dengan menggunakan responden 1.200 responden. Kalau di sini kita lihat sepertinya selisihnya tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, di mana Jokowi Ma'ruf elektabilitasnya 58,7% dan Prabowo Sandi 30,9%, selisihnya 27,8%. Dan ada 9,9% yang menyatakan tidak menjawab atau tidak tahu. Berikutnya kita akan lihat seperti apa tren elektabilitas dari kedua pasangan Capres-Cawapres pada bulan Oktober 2018. Ini kalau kita lihat untuk Jokowi Ma'ruf berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, kita lihat bahwa ada tren menurun dari elektabilitas Jokowi Ma'ruf Amin ini. Kalau kita lihat pada bulan Oktober 2018, elektabilitasnya 52,6%. Sementara yang baru ini atau di bulan Maret 2019 ada 49,2%. Jadi turun 3,4%. Selanjutnya kita lihat lagi, hal berbeda terjadi pada pasangan Prabowo Sandi dari hasil survei Litbang Kompas. Kalau kita lihat pada Oktober 2018, elektabilitasnya hanya 32,7% dan di Maret 2019 ternyata pasangan Prabowo Sandi ini naik menjadi 37,4% atau naik 4,7%. Selanjutnya kita lihat, kalau kita lihat dari survei SMRC, ini berbeda dengan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas karena kalau dipotret dari Januari dengan Maret 2019 bisa dilihat bahwa pasangan Jokowi Ma'ruf ini menurut survei SMRC mengalami kenaikan elektabilitas 2,7%. Sementara pasangan lawannya atau Prabowo Sandi ini mengalami penurunan 0,3% sepanjang Januari sampai dengan Maret 2019. Ya, kita bandingkan lagi dengan hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA. Kita lihat seperti apa trennya. Ya, tren elektabilitas untuk Jokowi Ma'ruf dari Agustus 2018 dibandingkan dengan Februari 2019 ini naik 6,5%. Dari 52,2 menjadi 58,7. Sementara untuk pasangan Prabowo Sandi ini juga mengalami kenaikan, tapi naiknya cukup tipis, cuma 1,7% dari 29,2% di Agustus 2018 naik menjadi 30,9 di Februari 2019. Ya, itu dia data sejumlah hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga. Dan kini kita kembali ke Tasya. Silakan Tasya. Baik, terima kasih Ami untuk pemaparannya, dan pemirsa kita masih akan melanjutkan perbincangan nanti di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami.